Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara membongkar dinamo ampere ya. Polinya sudah saya polinya panel sudah saya buka ya. Ini untuk jenis mobilnya sendiri, ini Kia Sportage Kia Sportage. Nah, ini untuk langkah pertama ya, kalian memang harus membuka dulu bumpernya, buka bumper. Setelah bumper terbuka, baru lakukan pembongkaran. Pembongkarannya menurunkan radiator ya. Radiator buka terlebih dahulu. Dan menurut saya sih ini gampang-gampang susah sih sebenarnya ya untuk mobil ini. Begini, susahnya itu mungkin harus seperti ini ya, mencopot dulu seperti inian AC ya. Tapi memang ya itu menurut saya gampang-gampang susah. Copot dulu AC, radiator ya, masih banyak yang lainnya lah ya. Nah tapi gampang gitu cara nyopot AC, ini AC-nya atau copot radiatornya, jadi tidak terlalu sulit ya. Menurut saya itu tidak terlalu sulit. Dan setelah nanti radiator sudah dicopot, strapen sudah dicopot, sudah lepas, untuk membongkar dinamonya sendiri lebih simpel ya, lebih simpel, lebih terlihat jelas ya. Nah, begitupun bongkar dinamo starter. Dinamo starternya pun juga harus seperti ini, bongkar bumper, bongkar radiator dan yang lain-lain ya. Baru gampang untuk membukanya. Seperti inilah bukanya tuh memang harus pelan-pelan, harus sabar ya, mungkin membutuhkan kesabaran lah ya, kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar, tidak teliti, nanti malah bisa merusak, sebenarnya bisa merusak, kena radiator atau lain sebagainya. Nah, jadi itulah teman-teman, kalau ingin membuka alternator untuk mobil Kia Sportage atau starternya juga ya, lakukanlah seperti ini ya. Dan kalau misalnya memaksakan untuk membongkar alternator dan starternya tanpa membuka ini, kalau menurut saya sampai kapanpun nggak bakal bisa kebuka, karena ini mesinnya cukup padat ya, padat. Jadi memang ya lakukan seperti inilah cara pembongkarannya ya. Copot dulu selang-selangnya ya, selang. Ini kan kebetulan nih mobil Matic ya, mobil Matic dia copot selang sama selang apa nih, selang Matic ya. Nih seperti ini ya.
Ini caranya teman-teman. Nah, geserkan dulu itu AC ya. Nah, itu cara copot radiatornya ya. Nah, seperti ini cara mencopot radiatornya. Tuh, ini radiatornya. Sekarang baru mencopot kipas ya. Kipasnya sendiri copot. Mau tutung Pak. Nah, ini untuk pencopotan fan-nya ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah copot ya radiator sama strapennya tuh, baru terlihat alternator atau dinamo ampere ya. Ini tidak mengisi. Ini gambar akinya atau indikator akinya itu nyala terus ya. Itu untuk dinamo ampere-nya. Nah, ini untuk dinamo starter. Nah, di sini nanti akan dibuka juga sih dinamo starternya ya. Jadi ini bongkar dinamo ampere tapi sekalian sama starternya ya, karena ini bongkarnya susah, jadi kita sekalian sajalah gitu. Radiator, alternator dan starter kita servis ya, kita servis. Dan begini cara copotnya. Ini menggunakan baut 14 ya, 2 atas 1 bawah 1. Nah, seperti inilah penampakannya nih teman-teman ya. Kita pertama-tama membuka baut atasnya dulu ya. Baut atasnya baut 14 dan 14. Setelah itu baru copot baut yang 14 yang bawah. Nah, ini kebetulan karena ini masih ori ya, belum pernah dibongkar ya, jadi agak sedikit keras ya, sedikit keras tapi tidak terlalu keras banget sih. Nah, ini kita buka dulu baterai kabel yang ke baterai ya, baterai langsung atau B plus. Buka dulu yang baut yang ke baterainya itu, gunakan baut mur 12 ya, 12 ya, seperti umumnya lah. Baut 12, ada baut 10 gitu ya. Ini kebetulan baut 12, mur 12 bukan baut ya. Setelah itu baru copot songketnya, songket dinamo. Nah, bisa teman-teman lihat ya, lebih leluasa, lebih gampang istilahnya. Sangat leluasa, malah kalau menurut saya sangat leluasa. Jadi tidak kepentok kesana kemari gitu cara bukanya itu ya. Nah, ini AC-nya juga jauh, radiatornya kalau sudah dicopot. Coba kalau misalnya seandainya tidak dicopot dulu,
radiator sama strapen itu tidak akan mungkin kebuka kalau menurut saya, karena ini sangat sangat mepet sekali dengan strapen radiator ya, sangat-sangat mepet. Ini jenisnya sama seperti CR-V ya, Honda CR-V pun seperti ini cara bongkar alternatornya ya, kecuali kalau untuk bongkar starternya. Kalau untuk CR-V itu membuka buka dulu intake ya, buka intake-nya baru kebuka dinamo starternya. Nah kalau untuk ini jenis mobil ini ya, untuk Kia Sportage ya, bongkar alternator atau bongkar dinamo starter tetap harus membuka ini ya, jadi tidak perlu membuka intake ya. Ini harus buka ini, soalnya ini malah di bawah intake, tapi tidak akan bisa kebuka jika radiator tidak dicopot atau strapennya. Ini soalnya sangat mepet banget lah. Ini ya. Dan mudah-mudahan dengan video saya ini bermanfaat ya untuk kita semua. Beginilah teman-teman ya caranya, memang harus sabar. Ini pertama kali dibuka jadi agak sedikit seret ya bukanya, tapi lebih gampang sih. Dan terima kasih teman-teman yang selalu support channel saya ini, dan yang belum support, yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like dan komen ya. Kita di sini saling berbagi ya, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, karena ilmu itu tidak berat dibawa. Jadi semakin banyak kita ilmu, tidak akan berat untuk dibawa ya. Beda dengan memikul batu, semakin banyak batu ya semakin berat, bongkok kita. Jadi kalau ilmu tidak seperti itu. Semakin banyak ilmu akan semakin berkah ya, tentunya insya Allah akan lebih berkah. Kalau tidak pelit sama ilmu, kita berbagi. Seperti ini. Dan jujur saja ini kalau untuk Sportage Kia Sportage, jujur saya juga baru pertama kalinya membongkar alternator untuk mobil ini ya. Ini pertama kalinya, jadi kita bersama-sama jadinya belajar gitu ya. Saya sendiri juga istilahnya belajar bukan ini ya. Cuman tadi saya lihat ternyata harus seperti ini, seperti ini. Ternyata memang gampang ya, tidak terlalu sulit, jadi sehingga tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama ya. Ini sebenarnya bautnya ini sudah terbuka, cuman ini cara mengeluarkannya itu sulit sekali. Ini karena masih ori kali ya. Ya seperti ini. Ini bautnya ini memang dua-duanya sudah terbuka ya, antara baut atas, baut bawah kan cuma dua ya. Ini sudah terbuka, cuman untuk mengeluarkan dinamonya ini agak sedikit macet ya, karena mungkin ini masih ori ya, belum pernah dibongkar, jadi agak sedikit
set lah ya, atau seret ya, susah. Tapi biasanya nanti pas pemasangan tidak sesulit ini, malah akan lebih cepat pemasangannya. Ini bongkarnya agak lama itu karena sempit, apa namanya, macetnya aja, macet. Nah, untuk dinamnya sendiri ini sudah 110 ampere ya. Ampernya sangat besar ya, udah besar ya. Saya itu udah lebih dari cukup kalau menurut saya. Seperti itu ya, kita saksikan saja lah ya, tonton terus saja video ini teman-teman ya. Jalannya sudah kebuka nih, kayaknya tinggal ya membutuhkan sedikit pencongkelan kali ya, kita congkel biar lebih memudahkan untuk mengeluarkannya ya. Caranya seperti ini ya, tuh kita goyang-goyang terus ya. Masih tetap tidak kebuka, sudah digoyang-goyang ya. Walaupun ini bautnya sebenarnya sudah terbuka dua-duanya, cuman karena memang ini saja sih sulit, apa, macetnya aja. Ini karena macet ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Agak sedikit seret karena masih perawan ya. Masih perawan, jadi seperti ini. Nah, tuh teman-teman, alhamdulillah namanya sudah terbuka ya. Nah, ini untuk jenis dinamonya seperti ini ya. Ini mobil Korea ini, Paleo ya, Paleo dinamonya, Paleo asli Korea ini. Nah, ini untuk polinya masih bagus ya, jadi tidak kenapa-napa polinya itu. Biasanya polinya yang kalau stabilnya tidak bagus. Penampakan dari mesinnya seperti ini. Dinamanya seperti ini. Penampakannya lebih luasa. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nantikan part yang keduanya.